Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah, yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Basyaruddin yang telah memandu di antara doa-doa dalam manasik haji, dan Bapak Ibu segenap pengurus KPA Masyada, terlebih Bapak-bapak Ibu-ibu calon duyufur rahman yang insya Allah senantiasa mendapat rahmat Allah yang saya hormati. Pada pagi yang cerah ini, ungkapan kata yang lebih pantas kita ucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, diberikan nikmat yang terbesar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125, "Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah diberi petunjuk, dikehendaki dibimbing oleh Allah, dikehendaki diselamatkan, diantarkan kepada kebahagiaan dunia akhirat, apa tandanya? Yasrah sadrahu lil Islam, dilapangkan hatinya di dalam memeluk agama Islam. Dan di antara bukti Islam kita, seperti dikatakan oleh seorang ulama, Abul A'la Al-Maududi, yang membedakan orang itu Islam dengan yang bukan Islam terletak dalam ilmu dan amal. Ngaku Islam ngerti ngilmuni, sregep ngerawi pengajian, dan apa yang diperoleh ini dibuktikan dalam amalnya sehari-hari. Itu Islam. Ini ngaku dokter ya kuliah kedokteran, terus ya praktek kedokteran. Ngaku tani ya ngerti tepanen terus nggarap sawah. Nenek ngaku tani, napa Pak sampeyanipun kula tani, panen nggih Pak nggih, mboten gadah sawah. Ya Allah. Napa Bu sampeyanipun kula warungan kok Nak? Laris Ibu nggih, pun tutup 2 tahun. Napa Bu Pak agamanipun Islam? Pengajian mboten. Salat setahun ping kalih. Maka alhamdulillah sing jenenge jeruk iki jeruk tenanan ya seger enak rasanya. Nek mung jeruk-jerukan ya plastik, roti tenanan kuwi ya enak. Ning nek mung roti-rotinan, mobil tenan larang regane gede guna. Dadi nek mung mobil-mobilan, ingat masa kecil ke mobil sangka kulit jeruk, diiris lonjong, rodane bunder cilik-cilik, disuntuk citing, kita ditebak, digait protol kabeh. Wong mung mobil-mobilan. Lah kita apa? Islam kita, Islam sesungguhnya. Bahkan apa? Insya Allah nanti akan memudahkan kita dalam sampai Islam sempurna, rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Insya Allah tinggal kita ngitung waktu nanti berangkatan tanggal berapa. Tahun ini kita insya Allah dimudahkan Allah, semoga berangkat, amin. Ya. Untuk selanjutnya juga
Kemarin Jumat kan tanggalannya abang. Hari apa itu Bu? Hari apa? Jumat ini? Hari Maulid Nabi nama Maulud Nabi napa mulut? Nek mulut niki. Nek Maulud niku bayai. Nek Maulid peristiwa kelahiran Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita apa tentunya? Yaitu beliau diutus itu untuk menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarsullah ila akhir ayat. Sungguh telah ada bagimu dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh teladan yang baik untuk kita ikuti sunnah-sunnahnya. Nabi sampai ngendika kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Wong ora gelem nang swarga. Kila wa man ya'ba Rasulullah. Nabi sing mboten purun yang swarga sinten Nabi? Nabi ngendika man ata'ani dakhulal jannah. Siapa yang taat kepadaku, melaksanakan contoh-contohku, keteladananku, uswahku, mlebu swarga. Ning waman asoni fakot aba. Siapa yang maksiat kepadaku, orang genderek contoh-contohku, orang itu tidak mau masuk surga. Maka di zaman yang semakin lupakan sunnah, orang mentingkan tontonan dadi tuntunan, tuntunan dadi tontonan. Nabi memberikan satu kabar gembira, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang ghuraba. Napa ghuraba niku? Toko madu daerah ghuraba. Ghuraba itu orang yang asing. Siapa orang asing itu? Belum Nabi bilang alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunahan nas. Orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkan kepada orang lain. Maka kita nanti dalam proses meditasi kita betul-betul kita berusaha semaksimal mungkin hundu ani manasikaku. Ambillah dariku tentang tata caramu berhaji. Ora mung anut grubyuk. Maka kita perlu ada pendamping, pemandu yang nanti memandu Bapak Ibu baik sebelum berangkat nanti dimatangkan nasiknya, prosesnya sampai pulang pun ada nanti pembinaan kasihan dalam mempertahankan kemakburan haji. Ini ya. Berikutnya kita masuk materi. Ini materi akad kemarin. Karena Pak Bambang ada satu hal kita ringkaskan orang rampung gentuku sing sesuk rawuh. Ini santai pun Pak Nggih. Alhamdulillah. Monggo kita tambah doa kita kepada Allah SWT. Monggo saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal ibadah yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuki materi pertama dalam proses haji ini, yaitu tentang kalau di buku Bapak Ibu
halaman 14 di buku manasik ini, halaman 14 ini kami ambil dari buku ini, hanya kita ulang, kita ketik, dicetak, diperjelas lagi. Yang kita bahas untuk pagi ini, kalau nanti sampai ada 9 materi: definisi haji, dalil haji, keutamaan, syarat haji, rukun haji, wajib haji, macam-macam tawaf, pelanggaran dan denda. Jelas mboten nyandak mungkin. Mboten nyandak. Nggih. Monggo kita masuki yang pertama, yaitu tentang definisi haji. Haji itu apa toh? Haji itu apa toh? Pak anggere kundur ke Makkah celuk Pak Haji Bu Hajah. Ini mestinya tidak harus kita pasangkan nama, namun juga monggo asal tidak mengurangi keikhlasannya. Ning goro-goro kundur haji entuk ulem ora dikoi embel-embel haji, ulemnya dibanting, ora menghargai wong maksanya Bu Haji murah piye. Ya Allah, ning insyaallah kita tidak. Apa definisi haji? Yang pertama, yang haji menurut lughawi itu, menurut bahasa, haji itu artinya menyengaja. Panjenengan aku pengen tenan klumpuk-klumpuk ragat iki ndonga sak wibare salat, terus klumpuk-klumpuk ragat, awak sehat, sempat gendang mangkat ning sebul antri panjang, yang sekarang daftar nunggu 32 tahun. Namun semoga nanti dengan adanya pembaruan penanganan haji nanti insyaallah lebih cepat lagi ya, karena ada. Kemudian untuk itu, untuk pengertian menurut etimologi bahasa Arab, haji itu artinya dari qasd, punya tujuan atau maksud hampir sama, dan menyengaja. Kemudian untuk istilah syar'i, syarat apa? Berkunjung ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula, dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di berkunjung ke Baitullah itu jelas ke rumah Allah, Ka'bah. Jadi haji itu sah dilakukan di Mekah, berkunjung ke Ka'bah. Kalau ada dulu pernah isu-isu haji rasanya Mekah, cukup ning Borobudur, ning Prambanan, itu haji apa? Atau tawaf hubungi Mangkunegaran, itu tawaf apa? Ndak bisa. Harus di tempat yang Allah tetapkan, itu di Baitullah. Karena tawaf sa'i itu di lingkup Baitullah, Masjidil Haram. Dan tempat-tempat tertentu itu apa? Contohnya itu selain di Baitullah, di Arafah, Mina, Arafah, Mina, Musdalifah, Ar-Mus. Itu untuk inti hajinya. Di samping Baitullah, Arafah, Mina, Musdalifah atau Musdalifah ini. Itu tempat yang lainnya. Adapun yang lainnya untuk seperti nanti tempat-tempat ziarah itu nanti urusan lain. Untuk melaksanakan amalan tertentu, apa? Kalau tamattu ada umroh. Apa umroh itu? Nanti ada amalan intinya, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahlul atau syukur.
disingkat ito sakur, itu untuk umroh. Amalannya intinya 4. Jadi karena tamatuk nanti umroh dulu baru haji. Ito sakur, apa? Ikhram, tone, tawab, sane, sa'i, terus cukur. Untuk inti hajinya apa? Nanti ada tarbiyah, itu sunnah, kemudian wukuf, bermalam di Musdalifah, kemudian di Mina melempar jumroh akobah, berikutnya hari 11 atau 12 Dzulhijjah melempar ketiga jumroh. Itu intinya. Ini di bulan haji itu apa? Mulai bulan Syawal. Nih bulan-bulan itu mulai Syawal itu sudah tamattu, sudah umroh dulu. Contohnya apa? Dulu sering terjadi dari Madura, dari Indramayu, umrohnya itu sebelum Ramadan. Terus nanti apa? Di sana nunggu inti haji. Terus haji. Itu apa? Haji yang tidak punya maktab. Dulu bisa, sekarang sudah tidak bisa. Sekarang tidak bisa. Jadi nimbrung itu kan tidak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya ditangkap, dipulangkan. Malah seneng. Yang ditangkap, yang dipulangkan. Sosok malah mancing. Namun berikutnya apa? Ditangkap, dijarke, mulo dewi. Akhirnya semakin ya bersih. Sekarang sudah tertib lagi. Ya. Jadi bulan Syawal, satu-satu kalau bukan cerita umroh, udah umroh apa? Umroh untuk nanti bersambung dengan haji. Dulu layanan umroh itu Ramadan selesai, Syawal tidak ada umroh lagi. Namun sekarang sudah makin tertib. Apa? Syawal ada umroh, namun harus pulang. Tidak boleh. Kalau ada satu biro yang jamaah tertinggal, hilang, nanti bironya ada catatan, mungkin dilarang. Kalau ada jamaah yang tinggal karena melirit, maka untuk paspor itu umroh diberikan, dibawa oleh pihak biro, dibawa oleh Saudi, serahkan ke biro, diserahkan kita sampai di rumah atau di bandara, sehingga tidak boleh melirit. Ini tertiban haji berikutnya. Baik, berikutnya yaitu dalil tentang ibadah haji. Maksudnya apa? Dasarnya apa? Dasar dari ibadah haji, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji kewajiban manusia terhadap Allah, kewajiban bagi yang mampu. Berarti kalau kita melaksanakan mendapatkan pahala yang kalau tidak berdosa. Bahkan ada satu hadis, orang yang mampu tidak berhaji itu dimatikan seperti matinya orang Yahudi Nasrani. Kenapa? Kalau Yahudi Nasrani matinya mempertuhankan selain Allah, nah bisa dipertuhankan. Orang yang mampu tidak siapa mempertuhankan hartanya, iman sing dipikir mung bondo dunya, mongko mati ora digawa, sing digawa mung mori limang ombo, ditumpake kereta Jawa, rodane rupa menungso, jenenge bandusa, jujukane jero guwa, tanpa bantal tanpa loso, ning alam kubur disiksa, dina kiamat manggone neraka, rasakno sing salah balenono. Ya Allah. Jadi wajib bagi yang orang istitoah, itu pasar apa itu fisiknya sehat, jiwanya juga sehat, ada biaya untuk perjalanan, itu istitoah. Nanti kan sampai sana.
Ini dasarnya. Jadi kita merasakan satu kewajiban kalau kita sikapi dengan satu ketaatan kepada Allah. Kemarin yang di IPHI modalnya ternyata apa? Hati. Hati yang tulus ikhlas beribadah haji itu atau amalan yang lainnya apa? Akan jenenge tembung Jawa ora iman kelangan, ora wedi berapa? Kangelan. Jadi orang yang tulus ikhlas mensikapi apapun yang Allah perintahkan untuk berlaku taat kepada aturan Allah, itu menimbulkan satu perasaan ora iman kelangan. Ragate pira masalah. Ora iman kang ora wedi kang gelem rekoso. Gelem rekoso. Itu apa? Dan bahkan ketaatan kita kepada Allah itu kita menyimpang sebentar sedikit disampaikan oleh Ibnu Abbas, orang yang hidupnya senantiasa taat kepada Allah, Allah muliakan 5 perkara. Wong kene uripe taat yang Allah, sekarang pun juga begitu. Dan aku dipanggil ditinggalkan liyane tak pada Allah. Siam pun apapun apa taat. Apa? Allah muliakan 5 perkara. Orang yang hidupnya senantiasa taat pada Allah, Allah muliakan 5 perkara. Apa? 1. Yang pertama adalah Allah jadikan cahaya di hatinya. Hati diberi nur cahaya, seperti ruangan ada lampunya jelas. Ketok, oh iki apik, iki elek, iki bener, iki luput, iki halal jelas. Ini yang kedua apa? Yang kedua yaitu wajahnya bersinar. Betapa tidak? Dari contoh dibasuh tiap hari tidak kurang 5 kali dengan air bersih, air suci, wudu. Belum lagi kalau sholat sunnah, masya Allah, wajahnya akan bercahaya, bersinar. Yang ketiga apa? Fisiknya diperkuat oleh Allah. Kesenatan tindake nganggo kerk teru ini tetap semangat ibadahnya luar biasa. Ini ada jamaah yang saya damilu tahun 98 bukan yang 2004 atau berapa tahun. Itu kalau manasik sing takon ke Pak mungkin beriku enten es batu. Mereka karena punya penyakit kalau kumat itu mimisan harus di es batu. Wonten pun enten dodol air putih kathah. Akhirnya apa? Alhamdulillah sana apa? Di sana sehat. Tidak kambuh. Ini karena semangatnya, niatnya Pak diberikan. Ini. Kemudian apa? Dimudahkan rezekinya. Rezeki digampangkan, delalah sangkan parang. Rezeki berupa ilmu, kesehatan, berupa pangupa jiwa. Yang berikutnya apa? Yaitu Allah tanamkan cinta makhluk kepadanya. Makhluk pun sayang kepada kita. Serta ada kisah, yaitu yang kelima, Allah tanamkan rasa cinta makhluk kepadanya. Nanti ada penghuni surga itu seekor anjing. Anjing siapa Bu? Anjingnya Askabul Kahfi. Kenapa? Memihak kepada 7 muda yang dia untuk menegakkan kebenaran, penunjuk jalan. Maka nanti anjing yang masuk surga kenapa? Memihak kebenaran. Ini ya, dicintakan. Allah tanamkan rasa cinta makhluk kepada. Agak menyimak dikit. Baik, kemudian berikutnya itu dalil ibadah yang kedua. Allah Rasul bersabda, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas yaitu 5 sendi, 5 pondasi. Apa? Syahadatu ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan bersaksi Muhammad utusan Allah. Yang kedua
Menapa? Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang berikutnya wa itaiz, bayar zakat. Yang berikutnya wala al hajju wa hajjul baiti, haji di nanti baik rumah Allah. Kemudian wa saumi Ramadan, siam di bulan Ramadan. Namun orang itu dikatakan muslim kalau belum ada kemampuan minimal 3. Ural Islamu wa qawaidud dini salatun, pokok kaidah Islam itu 3. Man taraka wahidatan minhunna bahwa kafirun. Barang siapa meninggalkan 1 dari 3, dia dianggap kafir. Apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, syahadat. Kedua sholat, ketiga puasa. 3 ini harus. Kalau mampu zakat, berikutnya haji lengkap 5. Namun orang itu dikatakan muslim karo syahadat, sholat, puasa harus. Nek mung syahadat, sholat, raposo, ndak ada udzur belum. Sholat, poso, ragilum sholat, ragilum syahadat, syahadat, poso, ragilum sholat, atau sholat, poso, syahadati batal. Mergo napa? Nek perkara mlayu yang Mbah Kyai Bedor, yang para normal ke tempat-tempat yang keramat, itu batal syahadatnya. Namun sempurnanya sampai 5 rukun Islam. Ini TK pun hafal, tidak cukup dihafal, kita amalkan. Berikutnya itu keutamaan haji. Apa? Rasul bersabda, man hajja falam yarfuth, barang siapa berhaji dan tidak rofath. Rofath itu senggama suami istri atau merayu, berjumbu ketika ihram. Dalam keadaan ihram niat apa? Sampai maaf terjadi hubungan sebadan suami istri, itu hajinya batal. Dendanya nyembelih unta, tahun buri kudu balani meneh. Wah, padahal halal. Siapa tidak boleh rafas. Ini. Maka maaf untuk ibu-ibu, nanti ketika di Mekah tidak perlu pakai apa? Sadu. Ibu, sadu. Lipstick. Nanti apa? Menimbulkan rangsangan pihak lain kecuali suami. Kemudian walam yaksu, tidak berbuat apa yaksu itu. Yaksu itu tidak melakukan satu perbuatan dosa fasik, pelanggaran-pelanggaran. Nenggon itu nek duit dompet itu dijikuk nih, diserahkan ke pihak keamanan biar nanti diumumkan. Orang kok dompet di gua, duitnya di ya kadang-kadang juga ada juga. Ini hati-hati. Termasuk apa? Yaitu tidak rafas, tidak fusuk. Haji apa? Haji yang bersih dari perbuatan itu, roja'a min dunubi, keluar dari dosanya seperti hari dilahirkan dari kuur garbo ibu kandungan, ibu bersih kaya bayi sing lagi lahir, bersih dosa. Nah, kita upayakan. Kemudian yang berikutnya tentang keutamaan haji, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahum. Umroh satu ke umroh yang berikutnya itu menjadi kafarah dosa. Misalkan setiap Ramadan itu umroh, besok Ramadan itu umroh lagi. Cara umroh ke umroh ini apa? Allah merebut dosanya. Adapun wal hajju, haji yang al-mabrur, haji mabrur, laisa lahu jazaa illa jannah, tiada balasan kecuali surga. Yang keindahannya belum terlintas
belum terdengar telinga manusia, terlihat mata manusia, terlintas di manusia. Karena apa? Tidak ada gambaran di dunia itu, saudara. Karena indah. Insyaallah. Ya. Yang berikutnya, keutamaan yang ketiga adalah Rasulullah mendoakan orang yang berhaji, Allahumma ufir lil haji waliman istaghfarolahul hajju. Ya Allah, ampunilah orang yang berhaji dan orang yang dimintakan ampun oleh mereka yang berhaji. Jadi misalkan mohonkan ampun orang tuanya, Allah ampuni. Orang yang berhaji dijamin ampunan Allah, maka pulang bersih dari dosa. Ya. Nah, kemudian syarat haji ini mungkin telah kita terima pelajari ketika mungkin di SMP, di SMA sudah kita pelajari apa tentang syarat haji. Jadi sifat-sifat yang dipenuhi seseorang sehingga dia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi nek wis menuhi syarat wajib kudu mangkat. Jadi jika tidak memenuhinya, maka kalau belum ada persyaratannya berarti tidak wajib. Adakah itu kita? Insya Allah ada. Apa? Satu, Islam. Jelas agama Islam. Kedua, berakal. Balik berakal. Ada kemarin teman itu ngajak cucunya yang baru usia 5 tahun. Itu jak berhaji. Itu nanti belum gugur kewajiban. Kalau dewasa mampu wajib-wajib. Balik itu dewasa kalau perempuan dimulai adanya apa Bu? Waktu haid. Laki-laki apa Pak? Mimpi basah. Mimpi mengeluarkan air mani. Itu udah kalau mampu wajib. Yang berarti merdeka pun itu bukan termasuk hamba sahaya yang sekarang sudah tidak ada hamba perbudakan itu. Yang kelima apa? Mampu lah ini. Mampu ada yaitu jasmaninya, rohani, ekonomi. Jasmani sehat ning wonge ditakoni jape ngalor ngidul. Tidak pun di jawabnya orang kalau pertanyaan ini. Ini berarti apa? Jiwanya ada gangguan, tidak wajib. Saya ada jamaah ketika sampai di Madinah baru datang ini 2007. Ini tidak masuk ke kamar hotel. Kalau jeng Bali mawon apa? Waduh, repot ya. Saya tidak mau masuk juga. Akhirnya mulai itu udah mulai goncang jiwanya. Ya Allah. Akhirnya apa? Mau ke kamar, neng kamar luka melaku buka, roda nutup, cendilo mubeng wae. Akhirnya diberikan rumah sakit. Akhirnya ke Mekah, ikut Mekah ya di rumah sakit. Teman-teman pulang di rumah sakit. Akhirnya apa? Ketika belum Ivanto saya sudah ngetolong pada orang saya di sana untuk nanti ditolong Ivanto. Akhirnya apa? Pulang tinggal nama. Kenapa? Meninggal. Jadi maka harus sehat insyaallah. Ekonomi insyaallah cukup. Kalau enggak berarti belum. Namun ada juga hajinya haji Abidin atas biaya atas biaya dinas. Haji ini haji sokeh, sokongan anak ukeh. Ini ya haji ini haji wahyu sawai ayu. Kalau haji niku mboten negara apa mung dodol kanthok kok Bu. Ternyata memang bisnisnya grosir celana. Kalau nganti dodol klambi lho Pak, wong grosir
baju. Baik, berikutnya rukun haji. Jadi rukun haji sesuatu yang harus ada dalam haji, dalam hidupnya. Ya, rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam berhaji tidak dapat digantikan meskipun dengan dam atau denda. Berarti rangkaian amalan haji yang tidak boleh diwakilkan, tidak boleh diganti bayar dam, harus dilaksanakan. Jika rukun haji ditinggalkan, tidak sah hajinya. Ini rukun, berarti harus. Lah, napa mawon? Yaitu satu, ikhram. Apa ikhram itu? Ikhram itu melafalkan niat, itu ikhram. Jadi tadi melafalkan niat umroh, labbaika umrohatan, itu namanya ikhram. Jadi niat dalam umroh atau haji namanya ikhram. Nek sholat usolli. Ini, namun apa itu tidak? Ibadah yang lafalnya, niatnya harus dilafalkan itu hanya haji. Lalu yang lainnya siam, sholat itu tidak wajib. An-niyatu fi qalbi. Siam, nawaitu, soma, gotin itu tidak harus di hatinya. Yang untuk haji harus dilafalkan. Labbaika umrotan, labbaika hajan, labbaika hajan an siapa? Kalau itu batalkan. Ente sing batalkan? Berarti udah pernah haji yang batalkan. Ya. Ini tadi ikhram itu apa? Ikhram itu melafalkan niat. Ini untuk mulai di mikot nanti ini beda nanti. Ya, sebelumnya ada ketentuannya, sebelum ikhram itu nanti ada bagian lain. Ketika ikhram ada larangan apa? Berikutnya saja. Kemudian apa yang kedua? Wukuf di Arafah. Al-Hajjul Arafah. Haji itu wukuf di Arafah, harus. Maka ada safari wukuf. Safari wukuf. Apa? Karena sakit, safari wukuf, wukufnya hanya di mobil ambulan. Keliling, balik rumah sakit lagi. Itu safari wukuf. Hajinya jamaah haji yang sakit di atas mobil ambulan. Semoga sehat. Allahumma amin. Sehingga hajinya sempurna. Kemudian apa? Tawaf ifantoh. Ifantoh nanti berikutnya kita sampaikan. Tawaf dilakukan setelah kita melakukan wukuf di Musdalifah, di Mina, pulang ifantoh. Atau tanggal 10 melempar Aqabah langsung ke Mekah ifadah tawaf sa'i. Namun apa rata-rata Indonesia apa? Selesai dari Mina ke hotel baru tawaf ifadah tadi. Ini dan sa'i. Itu rukun yang harus dilakukan, kalau tidak itu hajinya tidak sah, harus. Ya, berikutnya wajib haji. Nah ini beda. Apa wajib haji itu? Rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam berhaji. Apa saja? Dan berdosa jika meninggalkan tanpa uzur sa'i atau uzur syar'i. Orang yang apa-apa kok ninggalke wajib haji, apa saja nanti? Bila tidak dikerjakan tetap sah, namun membayar dam ini atau mewakilkan ada dam ini. Jadi tetap sah namun bayar dam. Apa saja wajib haji itu? Wajib haji adalah satu, ikhram dari mikot. Ikhram dari mikot. Kalau ikhramnya niatnya labbaika umrotan itu wajib. Rukun. Ulangi lagi, niatnya labbaika umrotan itu ikhram, itu rukun, rukun. Namun melafalkan niat dari tempat mikot itu berarti wajib. Paham nggih? Jadi melafalkannya itu namanya ikhram.
Adapun niat dari mikot tempat yang ditentukan itu namanya hukumnya wajib. Contohnya gini, gelombang 1 dari Indonesia ke Madinah, di Madinah sekian hari sebelum masuk ke Mekah sudah ihram di Bir Ali, labbaika umrotan, itu rukun. Lah di Bir Alinya itu wajib. Lah ketika di Bir Ali tadi belum niat kelewatan, wis tekan aduh aku murung labbaika umrotan, lah piye aku balik kaduan. Akhirnya apa? Langsung aja labbaika umrotan ning kena dam. Tetap sah kena dam. Karena apa? Dilakukan tidak di tempat yang ditetapkan. Kalau gelombang 2 jamaah haji rata-rata mikotnya di Jeddah. Di Jeddah. Jeddah bukan tempat mikot. Kalau saya ada kajian ulama sana dulu, Jeddah bukan tempat mikot loh. Tapi aku mikotnya yang Jeddah, gelombang 2. Itu dari Indonesia, Jeddah langsung Mekah. Akhirnya apa? Kena dam. Lah kita yang lebih mendekati berapa? Mikotnya setengah jam sebelum pesawat mendarat. Itu melewati, saya pernah mikot di Kornul Manazil di Taif, saya pernah juga umroh ambil mikotnya dari Taif, Kornul Manazil. Pesawat lewatnya sana nanti, atau kalau lewat Yalamlam mikot tempat itu, kita apa niatnya? Di atas pesawat setengah jam sebelum mendarat. Berarti Pak Ikhwan dipakai di dono hutan, walaupun masih boleh pakai jaket, pakai peci boleh. Nanti kru pesawat memberitahukan Bapak Ibu yang mau mikot di Kornul Manazil 30 menit lagi, kita nengok jam 30 langsung labbaika umratan. Nanti dipandu oleh pembimbing. Bapak Ibu nanti mikot yang bermaksud mikot di Yalamlam 20 menit lagi, kita tengok jam. Ini apa? Begitu dulu langsung kita labbaika umratan atau hajat. Ini jadi yang namanya wajib haji itu yaitu ihram dari mikot. Paham ya? Nek ihrame niate niku rukun. Ning nek niate sanga nggon panggonan niku namanya wajib. Nek kelewat kena sah ning kudu bayar dam. Dame napa? Nyembelih seekor kambing. Atau puasa ya 3 hari di rumah 7 hari. Nah berulang kali pelanggarannya, posone pirang-pirang. Nah, nanti monggo kita usahakan untuk berhasil tidak banyak kesalahan terjadi atau tidak ada kesalahan. Ini wukuf di Arafah, wukufnya itu rukun. Ini di Arafahnya itu wajib. Lah kalau tadi yang safari wukuf tadi hanya lewat saja karena kondisi sudah dianggap di Arafah. Walaupun hanya singkat saja, karena udur. Ini, ya. Kemudian mabit di Musdalifah. Jadi setelah wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah, waktunya dari zuhur sampai maghrib. Habis maghrib meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah. Itu di Musdalifah mabit bermalam itu juga wajib. Malam 10 Dzulhijjah maghrib namun karena padatnya jamaah diatur meninggalkan Musdalifah setelah lewat tengah malam. Diatur ini sudah sah. Tengah malam loter sekian SOC siap-siap lah kita dah. Namun diupayakan kalau bisa
habis subuh baru meninggal. Saya pernah mencoba dulu, kita bertahan sampai subuh, sampai mobil itu nunggu rombongan kita, hanya satu teman kita sama ada Mas Wada, bis yang menunggu habis subuh baru berangkat. Ini namun berikutnya tinggal kita situasi gimana mungkin, kalau tidak kita ikuti ketentuan yang ada ya. Kalau tengah malam meninggalkan kita ikut aja, itu juga sudah sah. Ngaten nggih, wonten ingkang ngesakaken dereng malih. Yang keempat apa? Mabit di Mina. Mabit di Mina, di tenda Mina. Ini bermalam di Mina. Apa amalannya sana? Tanggal 11-12 melempar jumroh. Kalau mabit di Mina mengambil tanggal 12-13, 11-12 namanya itu nafar awal. Boleh. Karena kondisi ini tidak ada tempat tidur kecuali tempat tidur sing jejer bandeng, rasa obah, keadaan panas, akhirnya pada yang sakit mengambil nafar awal. Tanggal 12 keluar dari Mina menuju ke hotel Kemantan. Namun apa? Kalau itu bisa nafar sani sampai tanggal 13 itu lebih utama, lebih baik. Nanti kita targetkan diusahakan bisa nafar sani. Namun kalau tidak bisa ngambil nafar awal. Ini kita juga lihat situasi. Di Mina ada tenda ber-AC yang AC-nya kencang sekali. Ini untuk air tidak masalah. Kemudian wukuf di Arafah, udah tadi ya. Jadi wukuf di Arafah itu lagi. Wukuf di Arafah, udah tenang. Iya. Kemudian tahallul. Tahallul ini selesai ditandai kalau al-kai mensyukur mengundur rambutnya atau menggunting sebagian. Untuk ibu tidak mengunting sebagian saja. Diambil satu kerat jari. Ibu yang sudah menggunting rambutnya boleh membantu mengguntingkan ibu yang lain. Bapak sudah tahallul mengunting atau mencukur rambutnya boleh membantu istrinya. Jangan dibuka kerudungnya, dirogoh. Ini tahallul. Ya. Tanggal 10 Dzulhijjah setelah melempar jumroh Aqobah. Ini mungkin belum ada gambaran, nanti insya Allah setelah kita urutan sudah. Ya. Wajib haji mendengarkan pertanyaan. Mungkin diulang lagi dibaca. Sa'i, berjalan dari Sofa ke Marwah sebagian itu sa'i. Sa'i itu di Sofa ke Marwah. Kalau keluar dari itu ya berarti meninggalkan wajibnya. Ada yang jalan kaki, ada di atas kursi roda, ada nanti ada pakai istilahnya sekarang udah lebih ada mobil yang ada. Ya, ini wajib. Sekarang macam haji. Macam haji apa? Macam haji. Macam haji itu ada 3. Haji tamato. Apa tamato? Bukan tangi, mangan, ngantuk. Bukan itu. Karena saya pernah ada haji itu dulu masih masak diri, kecelok haji ini haji ruwet. Napa? Mung turu karo ngliwet. Jadi tidak mau ke Masjidil Haram, sholatnya ya di masjid atau di masjid musola yang di hotel itu. Bahkan ada jamaah lain
saya dosa orang aku nulung Pak Ustaz niku ketua rumah niku ora entuk kula teng masjid niku pripun nek kula nderek jenengan saged kula tak nggih pun monggo lah kene malah kula duduhke nggon-nggon sing Masya Allah Pak ngeten niki to kenapa selama di Mekah tidak sholatnya di lorong di gang itu ada tausiah maaf ada tahlilan itu sering itu sehingga pas jamaknya tidak usah ke masjid akhirnya satu jamaah sing melirit Pak londerek nih Pak lobong-bong ke sana gumun-gumun nih ya Allah akhirnya terus berani saya ikut gabung jamaah nunggu imamnya tidak datang ternyata Pak imam Pak tolong sebagian itu nanti mimpin imam enggak kita nunggu Pak imam ternyata sakit kalau Bapak tidak mau Bapak saya malah diusir tidak saya gabung itu ya Allah ternyata itu ada satu aliran yang fanatik pokoknya kudu akhirnya ada pengganti imamnya juga ini jadi tamattu itu seseorang berikhram untuk melakukan umroh pada bulan haji tadi bulan Syawal mulai kemudian menunggu sampai hari tarwiyah dan berikhram kembali untuk haji jadi tamattu itu datang di Mekah umroh dulu masih menunggu tanggal 8 Dzulhijjah berapa minggu lagi nah kita kloter berapa lah ketika menunggu itu kita pakaian biasa karena pas sudah tahallul umroh pakaian biasa lebih bebas ini lebih longgar ketika tanggal 8 Dzulhijjah itu sudah mulai inti haji untuk diawali dengan tarwiyah di mana untuk haji Indonesia tidak ada kesepakatan dengan Saudi adanya tarwiyah. Kenapa? Jamaknya banyak, dikhawatirkan nanti waktu wukufnya nanti dapat gagal. Namun apa kita dari KPIA bertekad pokoknya walaupun ini sunnah bukan sunnah itu nek nindak kentuk ganjaran ora dosa gitu. Sunnah bagian rangkaian ibadah haji yang kita lakukan. Tarwiyah. Maka apa nanti ada tambahan biaya. Tarwiyah ada tambahan biaya. Bisa tawar menawar. Dulu tarwiyah pertama saya ketika menghubungi pihak maktab, loh kok ada Indonesia tarwiyah? Dilayani baik tanpa tambah biaya. Berikutnya kena tambahan tip sopir. Yo. Berikutnya apa? Musyawarah. Satu jamaah 200 rial. Akhirnya semakin pinter tawar menawar. Saya ngaji terakhir kemarin 2022 kemarin. Itu maktab mendaki 350 rial. Kita nego dinyang putus 250 rial. Itu biaya untuk tarwiyah. Nek dipengke dengan rial berapa? Rial 4.000 berarti 1 juta. Itu tidak masalah. Ini tidak masalah. Ada jamaah haji ketua rombongnya rategel apa meneng yang jamaah. Akhirnya apa? Tidak tarwiyah. Ini ada jamaah yang ingin tarwiyah. Akhirnya apa? Jadi masalah. Maka kita usahakan semua bisa tarwiyah dari kita Mas Wada. Karena apa? Iman-iman haji seumur hidup sekali. Antrinya panjang, biaya tinggi, tur ya rekoso dengan teh ora komplit. Sing jenenge sepeda ki tanpa bel iku ya sepeda. Ini sepeda sing ora sempurna. Nggih mboten. Sepeda ra goncengan ya sepeda. Ning ora bono. Maka apa? Untuk apa kita lengkapi dengan tarwiyah. Ini walaupun tidak merupakan satu kesepakatan Indonesia Saudi, kita berusaha untuk ada nego dan akhirnya sekarang menjadi lahan bisnis bagi pihak maktab. Gelem ora nek ngrembug tarwiyah semangat. Kenapa?
entuk wong jiro ngantos 50. Semangat maktab sana. Menerima dengan monggo hari. Apa apa urusan kalian tarwiyah? Kenapa? Itu untung yang masuk kantong. Ya. Nanti di sana banyak tenda-tenda Minah yang kosong tanggal 8 itu. Kenapa? Mereka banyak yang langsung Arafah. Arafah belum ada amalan apa-apa. Belum lagi kalau hujan. Ketika tenda masih sederhana itu hujan, gone terus kabeh, oke nyamuke. Kamu yang di Mina nyaman, karena tendanya lebih sempurna. Yang tarwiyah. Di tamat itu apa Bu? Umroh selesai di bulan haji, itu pakaian biasa ibadah yang lainnya. Kemudian inti haji tanggal 8 sampai tanggal 13 bisa. Inti haji apa? Tanggal 8, 9, 10 sampai 13. Ini sekian waktu. Namun apa? Berhari-hari kita tambah untuk ibadah yang lainnya. Kalau kiron apa? Kiron itu seseorang berikhram untuk melaksanakan umroh dan haji. Labbaika umrotan wa hajjan. Ini secara bersamaan. Namun apa? Ketika datang di Mekah, tawafnya tawaf udum. Apa? Tawaf kula nuwun. Selesai tawaf apa? Nanti sa'inya bisa nusul besok atau bisa langsung sa'i, nanti itu sa'inya sa'i ifadah. Nanti aja tanya. Lah, haji kiron ketika sudah tawaf kudum, selesai tawaf apa? Menunggu talapan, pakainya pakaian ikhram terus. Bapak kemana-mana pakai pakaian 2 lembar kain ikhram. Ibu tetap juga menjaga hal yang batalkan ikhramnya. Ribet. Nah, nek tekone awal menunggu pakai pakaian biasa masih setelah 10 Dzulhijjah. Maka apa? Kita banyak pakai tamattu. Yang ifrat apa? Seseorang berhaji untuk melaksanakan ibadah haji saja, kemudian melakukan umroh setelah itu. Labbaika hajjan langsung. Namun apa? Tawafnya tawaf kudum, bukan tawaf umroh. Setelah tawaf apa? Tetap memakai pakaian ikhram. Yang pasar, yang masjid, yang pokoknya apa? Dua ikhram. Ini kalau tidak bisa menjaga ini hal-hal yang rusak ikhramnya, kadang-kadang bisa lebih sulit. Maka kita tamat. Ya, rangkaian manasik haji tamattu disingkat saja. Dia urainya dari sebelum tanggal 8 Dzulhijjah apa? Sudah ada persiapan. Apa persiapannya? Yaitu pakai pakaian ikhram, mencukur rambut terlindung, mencabut bulu ketiak, merapikan kumis, kemudian mandi, pakai pakaian ikhram. Ini ya sebelum ikhramnya. Jadi rangkaian manasik haji tamattu dari sebelum tanggal 8 Dzulhijjah. Dah persiapan tadi tanggal Dzulhijjah kita melaporkan niat labbaika hajjan, sudah umroh dulu. Jadi sebelum itu udah umroh dulu selesai baru haji. Sampai setelah tanggal 13 Dzulhijjah apa? Tawaf ifadah. Ya ini, itu nanti perlu dari tiap-tiap bagian-bagian ada pendalaman sendiri, nanti kita. Nah, sebelum tanggal 8 Dzulhijjah saat ikhram mengucapkan labbaika umrotan, umroh dulu. Sakur apa Bu? Ikhram, tawaf, sa'i dan syukur. Utawi sata. Ikhram, tawaf, sa'i dan tahallul. Selesai menunggu waktu apa? Berikutnya yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali,
dimulai dan diakhiri pada arah sejajar Hajar Aswad dalam keadaan suci. Dan tawaf itu dimulai dari rukun pokok Hajar Aswad. Nanti ada tandanya, sana ada belakang lampu hijau. Jadi mengambil gaya lurus lampu hijau sampai Hajar Aswad itu mulainya tawaf. Tidak harus sama-sama. Kenapa? Jalan depan belakang. Yang depan sudah sampai di batas, yang belakang belum. Maka kita mencari batas, melihat pojok Hajar Aswad, sana ada lampu hijau, berarti sudah. Dulu ada tanda apa? Keramik coklat. Namun setiap sampai keramik coklat apa? Uter-uter milih tidak keramik coklat itu. Sehingga apa? Sudah dihapuskan. Pokoknya arahnya sudah sampai itu pojok Hajar Aswad, pojok Ka'bah itu ada Hajar Aswadnya, berebut sana untuk menciumnya, kita tidak usah. Dan sana itu mulai tawaf itu. Lengkapnya besok. Kemudian sa'i. Apa? Sa'i itu berjalan dari Safa ke Marwah dan sebaliknya 7 kali. Safa, Marwah, 1 putaran. Marwah, Safa, 1. Safa, Marwah, berakhir di bukit mana Pak? Bukit mana? Marwah. Ini. Ada yang menghitungnya karena manasik tidak datang, tidak memperhatikan putaran sa'i itu Safa, Marwah, Safa. Jadi 14 kali. Kalau 14 itu udah pripun toh? Lah ngendikane puterane Safa, Marwah, Marwah, Safa. Walah. Lagi pas manasik ngantuk apa ora rawuh nih. Mau tindir teko-teko ki. Ya pertama itu kan itu nanti selesai kumpulnya di sini ada gerdu listrik tinggi, keluar belok ke mana ya? Belok ke kiri. Nanti ada bendera lagi. Ora teko-teko nyanti. Akhirnya ada yang kula wanu dereng niku Pak Ustaz. Lha piye ta rukun tapi bali ngeterke meneh. Karena apa? Karena ini terlepas dari untuk tahallul yaitu telah dihalalkan seorang haji melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ihram. Apa contohnya? Laki-laki tidak boleh pakai kopiah ketika ihram. Rampung boleh pakai kopiah, tidak boleh pakai berjahit. Ini hal boleh. Tidak boleh untuk perempuan menutup wajahnya, tidak boleh. Pakai kaos tangan, tidak boleh. Namun ketika tahallul sudah boleh. Apalan ihram nanti asal, nanti tidak. Ini terlalu lebar nanti kita. Ini ya tahallul. Ini kadang-kadang jamaah itu saya ketika damping itu kalau saya naik bus pasti kari dewi. Nunggu jamaah mungkin saya memantau jamaah bapak-bapak itu ketika kaki satu diangkat kok kelihatan ada peta pakai CDR. Jadi ketika kaki diangkat satu itu kan maaf peta masih pakai celana dalam itu Bapak jenengan masih pakai celana dalam mungkin toh akhirnya ke lobby dibuang di sana. Kita apa? Itu perlu ada yang mengingatkan, saya mengingatkan ya ini karena tidak boleh pakai pakaian berjahit ketika ihram, hanya 2 lembar kan ihram saja. Nanti filosofinya besok saja. Nah ini tanggal 8 Dzulhijjah ini ikhram kembali untuk haji dengan baca niat labbaika hajjan. Ini berkemas ke Mina untuk melaksanakan tarbiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah.
zuhur sampai matahari terbenam. Setelah itu menuju ke Musdalifah. Ini urutannya. Amalannya biasa. Menginap di Musdalifah sampai waktu duha kalau memungkinkan. Melempar jamroh akobah setelah hari terang. Tanggal 10 itu setelah Musdalifah langsung melempar jumroh. Ada yang melempar cerita, Pak Ustadz, kula bar ke Musdalifah tengah malam langsung melempar longgar Pak. Ya iyalah mau wektune. Mulainya Pak ba'da subuh sampai tengah malam berikutnya. Wah cerita dong, kula pun melempar dugi bibir lambe jumroh cedak Pak. Wah ini ngurung waktu. Jadi baru setelah subuh itu waktu melempar jumroh akobah sampai tengah malam yang berikutnya. Menyembelih hadyu boleh tanggal 10 dan boleh tanggal 11, 12, kalau 13 tidak mungkin karena sudah persiapan pulang. Nanti ada perwakilan yang wakilnya dari tiap-tiap rombongan nanti membaca namanya pulang dari kelaka gitu damnya untuk tamato. Kemudian apa? Tahallul, memotonglah itu baru tahallul atau damnya atau dari Musdalifah, Arafah, Musdalifah, Mina melempar jumroh tahallul awal. Tawaf ifadah kalau mungkin kan. Namun apa? Tanggal 10 bisa itu masih kita di Mina. Untuk berjalan ke Mekah, ifadah itu harus jalan kaki mungkin mencapai 5 kilometer. Itu belum lagi desak-desakan antriannya. Waktu maghrib harus sudah sampai di Mina. Maka apa kita ifadah setelah pulang dari Mina tanggal 13 baru ifadah. Sa'i haji termasuk juga sa'i ifadahnya. Ya, udah. Kemudian yang berikutnya tanggal 11 dan 13 kita apa? Kalau mengambil nafar tsani sampai 13, nafar awal sampai tanggal 12. Ini ya sudah. Setelah tanggal 13 Dzulhijjah apa? Usai melempar jumrah langsung keluar Mina menuju Makkah. Jika belum ifadah segera salat ifadah. Misalnya tengah malam 13 sampai di rumah, nanti tengah malam lewat itu ifadah sama-sama. Ya. Jika tinggal di Mekah menunggu kepulangan, itu waktunya panjang. Misalkan masih menunggu kepulangan ke Madinah, boleh. Kalau saya menapa hajinya ingin segera sempurna, apa ifadah laksanakan. Sebelum keluar Mekah wajib tawaf wada. Tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah mau ke Madinah pulang itu harus tawaf wada. Ini. Tawaf pamitan. Setelah tawaf mulai, tidak boleh tawaf yang masih peneh. Tawaf masih tidur wada. Dua wada masih tidur tidak boleh, langsung satu pulang ke Madinah. Lah macam tawaf sehingga tawaf kudum itu tawaf pembukaan, tawaf kulon nuwun bagi haji apa bau kiron dan ifrat. Namun untuk haji tamattu tidak kudum, nama tawaf umroh biasa. Tawaf ifadah, tawaf rukun dalam haji ifadah harus setelah selesai tanggal 13 harus. Kalau pas selesai berhalangan pada segera pulang. Kita kloter awal setelah selesai dari Mina harus segera berapan pulang. Mongko lagi head ibu-ibu. Nah itu masail. Itu nanti apa? Ibu sebelum pulang itu mandi besar pakai pembalut ifadah terus pulang. Itu bagi yang udzur itu. Semoga semua diatur tertib. Tawaf ifadah itu tawaf rukun sudah. Tawaf wada, tawaf pamitan. Ya.
Tawaf kudum sudah tadi. Kudum tawaf bagi orang yang hajinya haji qiran atau tawaf kula nuwun. Ini tawaf ibadah, tawaf rukun. Ini hajinya tidak sah dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya tawaf wada, tawaf pamitan. Kemudian yang berikutnya manusia diperintahkan supaya akhir perjumpaan dengan Baitullah itu dengan menjalankan tawaf di Baitullah, akan tapi hal ini diringankan bagi perempuan-perempuan yang sedang haid. Tawaf ifadah atau tawaf wada itu bagi wanita perempuan yang sedang berhaid itu boleh tidak melakukan tawaf wada ini. Ya. Nah ini yang pelanggaran besok aja, kan nggih. Nanti apa sing dilanggar urung dipelajari kok ngerti pelanggarane. Kalau nanti mau kopi ini monggo boleh bila bisa Mas Mayu, atau nanti bisa lewat WA nanti di kopi boleh, atau nanti di pasti boleh, nanti bisa. Cukup ya nanti untuk yang pelanggaran-pelanggaran dan damnya usul-usul saja. Ini mekaten kalau ada pertanyaan selain waktu sudah cukup jam 8 lewat 5 menit, 10 menit kita batas sampai waktu jam 8 karena untuk yang parkir di luar itu nanti untuk tokonya bisa buka, mengganggu kalau pakai mobil. Cukup nanti monggo yang mau fotokopi materi ini bisa nanti Pak Wahyu, atau nanti bisa di lewat grup disampaikan nanti untuk mengatakan semoga Allah berikan kita kepahaman, Allah berikan kita kemudahan nanti dalam proses haji dan mendapatkan haji yang mabrur. Monggo kita pungkasi dengan bacaan, maaf kurang gelapnya kita akhiri dengan baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang boleh ada acara yang lain bisa tinggalkan, dan kita akhiri.